Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Beni Bikumara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan karakter budaya bangsa melalui seni, olahraga, dan budaya yang berbasis pada entrepreneurship. Seperti apa itu? Mari kita simak bersama-sama kuliah kita kali ini. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah pokok bahasan bab 3 tentang pendidikan karakter identitas bangsa melalui seni, olahraga, dan budaya yang berbasis pada entrepreneurship. Apakah hasil akhir yang diharapkan? Yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pendidikan karakter bangsa melalui seni, budaya, dan olahraga yang berbasis kepada entrepreneurship. Apakah indikatornya? Indikatornya yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang pendidikan karakter bangsa. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang apa itu ekonomi, apa itu bisnis, dan apa itu entrepreneurship. Yang ketiga, mahasiswa harus mampu menjelaskan tentang bisnis di bidang seni, budaya, dan olahraga. Kita akan mulai supaya mahasiswa bisa mencapai indikator tersebut. Yang pertama kita harus kenali dulu, apa itu karakter identitas bangsa. Karakter identitas bangsa itu berisi tentang nilai-nilai luhur karakter yang ada di bangsa, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Seperti apa itu? Yang pertama, religius atau memiliki nilai-nilai keagamaan yang tinggi. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, toleransi, disiplin, memiliki semangat kerja keras, kreatif, komunikatif, memiliki motivasi sukses yang tinggi. Orang Indonesia adalah orang yang mandiri, orang yang demokratis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan memiliki tanggung jawab, baik untuk diri sendiri maupun lingkungannya. Kita akan membahas bagaimana caranya supaya nilai-nilai luhur itu bisa muncul di diri kita atau di generasi bangsa kita. Kita akan tinjau dari sisi seniman, dari sisi berkesenian. Bagi seorang seniman, menyikapi keterbatasan dan merespon perubahan dengan kreasi inovatif adalah sebuah keniscayaan. Jadi ini pendapat seorang seniman. Seniman itu adalah pekerja rohani. Dia mengandalkan rohani dia. Mereka berkontemplasi dengan seluruh permasalahan dunia, tentang perubahan, tentang keterbatasan. Mereka melakukan analisis dengan nilai-nilai yang mereka miliki, kemudian mereka mengeksplorasinya dan menuangkannya ke dalam sebuah karya. Entah itu karya sastra, karya puisi, lagu, atau berbentuk seni rupa seperti lukisan, patung, atau mereka membuat sebuah bangunan. Itu adalah eksplorasi mereka terhadap rohani mereka, terhadap karakter-karakter yang mereka miliki, kemudian mereka munculkan ke dalam sebuah karya. Itu seorang seniman dan budayawan. Bagaimana dengan olahraga? Orang yang melakukan olahraga itu juga terdidik atau terbiasa untuk melakukan atau menghargai nilai-nilai luhur. Seperti apa? Yang pertama, mereka keunggulan dalam kinerja. Mereka memahami sekali ketika mereka berolahraga, beraktivitas fisik dan pikiran, di mana ada strategi dan taktik, mereka akan lebih unggul daripada yang lain apa mereka terlatih skill dan kemampuan mereka. Mereka akan berlatih keras. Mungkin bisa dicontohkan seperti Ronaldo, dia tiap kali selalu berlatih keras. Untuk apa? Untuk menjaga performance-nya. Semakin dia lebih keras berlatih dibandingkan dengan pemain
yang lain, maka dia akan lebih unggul. Nilai yang kedua, sukacita dan kesenangan dalam partisipasi. Tentu saja kita paham kalau kita berdiam diri di rumah dibandingkan dengan kita bermasyarakat, bersosialisasi, melakukan kegiatan atau olahraga dalam hal ini, maka kita akan lebih senang dan kita lebih sukacita. Kenapa? Karena kita sesungguhnya adalah makhluk sosial yang jadi bagian dari sebuah komunitas. Ketika kita bisa berpartisipasi dalam komunitas sosial, maka kita akan lebih senang, kita akan lebih bersukacita. Nilai luhur yang ketiga dalam olahraga adalah keadilan dalam bermain. Ketika berolahraga, tentu saja kita tidak akan membiarkan seseorang berlaku tidak adil, terutama di dalam olahraga. Akan kelihatan sekali kalau ada orang yang tidak adil atau berlaku curang. Bahkan dalam olahraga kita biasa menunjuk seorang wasit yang menjaga supaya permainan tetap terjadi fair play atau permainan yang adil. Apabila ada yang curang, maka wasit yang diberikan amanah untuk memberikan tindakan, memberikan hukuman terhadap pelanggaran itu. Ini apa? Untuk menjaga supaya terdapat keadilan dalam permainan itu. Yang keempat, nilai menghormati bangsa, budaya, agama, ras, dan individu lain. Di dalam olahraga, semua orang adalah sama statusnya. Tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah, terutama mengenai ras, sara, dan lain sebagainya. Yang keunggulan hanya diakui ketika mereka berkinerja lebih bagus. Mereka bekerja lebih keras, sehingga mereka lebih unggul di dalam olahraga. Yang kelima, pengembangan kualitas manusia itu hanya bisa tercapai apabila mereka bekerja keras, mereka berlatih dan terus berusaha. Maka di situ ada proses pengembangan kualitas manusia. Yang keenam, adanya kepemimpinan. Dengan cara apa? Dengan saling melatih, bekerja, dan saling bersaing. Melalui kepemimpinan itu, mereka akan berhasil di dalam olahraganya. Itu paling tidak ada 6 nilai-nilai olahraga yang bisa menjadi karakter budaya bangsa, karakter bangsa. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melakukan pendidikan karakter melalui seni, olahraga, dan budaya. Ada satu lagi yang berbasis entrepreneurship. Kunci pertama adalah yang disampaikan Kuncoro Ningrat 2002, yaitu proses pembudayaan dan pemberdayaan nilai-nilai luhur dalam lingkungan satuan pendidikan, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Jadi pendidikan karakter ini harus dibudayakan dan diberdayakan nilai-nilai tersebut di dalam lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Pelajaran yang kedua adalah dari Barnawi dan Muhammad Arifin 2012, yaitu mengajarkan kreativitas dan kemandirian sejak dini melalui memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa mengekspresikan imajinasinya hingga mampu hidup dan menghidupi dirinya sendiri. Di sini anak akan berpikir bahwa dirinya berharga bagi orang lain dan lingkungannya. Ini adalah upaya untuk membentuk generasi yang berkarakter, berbasis pada entrepreneurship. Kita lihat contoh konkretnya seperti apa. Ini pendidikan karakter melalui seni budaya dan olahraga. Yang pertama adalah kita biasakan untuk bisa menciptakan karya yang sederhana. Terserah karya apa saja, bisa seni, budaya, dan olahraga. Bisa membuat saja lagu, lukisan, atau kalau dalam olahraga maka kita membina keterampilan sepak bola, bola voli, bela diri, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ikut kegiatan hasil karya seni, lelang hasil karya seni. Intinya adalah kita memperform, menyampaikan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita ciptakan di poin pertama tadi itu. Apa yang sudah kita latih, kita tunjukkan kepada orang lain supaya orang lain bisa melakukan apresiasi. Kalau dalam hal karya seni, maka ikut proses lelang supaya ada orang yang mengapresiasi nilai seni tersebut baik secara
apresiatif ataupun dari sisi ada nilai bisnisnya. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah ikut serta menjadi bagian dari seni pertunjukan. Kalau di dalam olahraga, ikut serta dalam sebuah kegiatan olahraga. Misalkan ada sepak bola di kampung, ada perlombaan di sekolah, atau ada kegiatan latihan bela diri, seperti itu. Yang keempat, kegiatan menjadi peserta lomba cabang olahraga. Nah, ini bagus sekali untuk melakukan pendidikan karakter. Baik itu kegiatan tadi disampaikan di lingkungan yang ada di rumah, lingkungan yang ada di pendidikan, maupun lingkungan yang ada di masyarakat secara global. Ada banyak, ada mulai kegiatan olahraga di cabang RT, ada di cabang kabupaten, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, dan lain sebagainya. Bahkan ada event-event seperti poin 5 ini, belajar menjadi ada event nasional dan internasional. Setelah itu kita juga ke poin kelima, belajar menjadi penyelenggara event seni, budaya, dan olahraga. Seperti halnya lomba olahraga tadi itu, membuat event seni, budaya, dan olahraga juga ada tingkatannya, mulai tingkat yang terkecil, yang ada di lingkungan kita di RT, RW, tingkat kelurahan, tingkat kabupaten, tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat negara, penyelenggaraan SEA Games, atau ikut dalam kejuaraan dunia bersama berbagai bangsa. Nah, ini adalah contoh melakukan pendidikan karakter secara langsung melalui sebuah kegiatan. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana hubungan antara karakter dan entrepreneurship. Sebelum kita masuk ke entrepreneurship dan menjelaskan hubungannya dengan karakter, kita akan belajar dulu tentang apa itu ekonomi. Ekonomi adalah cara masyarakat untuk mengelola sumber-sumber daya yang terbatas untuk keperluan produksi dan distribusi barang dan jasa agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Jadi singkatnya adalah ekonomi adalah cara masyarakat untuk mengelola sumber dayanya yang terbatas, untuk menghasilkan barang dan jasa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Untuk ekonomi masyarakat pelabuhan, masyarakat pesisir, ekonominya dibentuk melalui nelayan, melalui perdagangan di pelabuhan tadi, dan lain sebagainya. Sedangkan ekonomi untuk masyarakat daerah pegunungan, biasanya mereka melakukan cocok tanam, perkebunan, kemudian mereka perdagangkan hasil bumi, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan masyarakat kota. Mereka memperdagangkan hasil perkebunan dari masyarakat pegunungan tadi dan sumber daya perikanan di masa pesisir, mereka perjualbelikan di masyarakat kota. Dan mereka juga mengelola ekonomi yang berbasis kepada intelektual. Mereka bikin pasar modal, mereka membuat supermarket, membuat mall, mereka perdagangan dan jasa, terutama jasa. Mereka eksplorasi jasa dengan sangat baik di perkotaan. Itu cara-cara ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Kita lanjutkan. Kita setelah belajar ekonomi, sekarang kita belajar tentang bisnis. Apa itu bisnis? Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya ulang lagi bahwa bisnis suatu kegiatan individu yang terorganisir ini. Yang tidak terorganisir berarti dia bukan bisnis. Yang menghasilkan barang atau jasa, menghasilkan dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk mencari keuntungan. Itu definisi dari bisnis. Bisnis atau bisa disebut juga usaha. Kemudian kita